Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dadan Hamdan dari SMA Negeri 13 Garut. Kali ini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk kemiskinan. Ini adalah materi sosiologi untuk kelas 11 semester 1. Bentuk kemiskinan terdiri dari 6, yaitu yang pertama kemiskinan relatif, yang kedua kemiskinan absolut, yang ketiga kemiskinan subjektif, yang keempat kemiskinan struktural, kelima kemiskinan natural, dan yang keenam kemiskinan kultural. Kita bahas satu-satu. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan berdasarkan perbandingan kondisi di suatu tempat dengan di tempat lainnya. Artinya, kemiskinan di suatu tempat belum tentu disebut miskin di tempat lain. Contoh, seseorang yang memiliki rumah seperti gambar di atas, rumah panggung terbuat dari triplek, kalau dia ada di pedesaan, belum tentu dia disebut miskin, tapi kalau sebaliknya, kalau dia ada di perkotaan, dia akan disebut miskin. Yang kedua adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu apa? Kemiskinan absolut mengacu pada suatu standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Sebagai contoh, standar absolutnya adalah Bank Dunia menetapkan bahwa kemiskinan itu adalah garis kemiskinan itu sebesar 1,9 US dollar atau setara dengan 28.984,4 rupiah per orang per hari. Dengan demikian, siapapun dan dimanapun dan kapanpun orang berpenghasilan kurang dari 28.000, maka dia disebut miskin. Sebagai contoh, seorang pengemis yang hanya mendapatkan 25.000 per hari, tentu saja menurut standar dari Bank Dunia dia disebut miskin. Yang kedua, kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pola pikir yang beranggapan bahwa kebutuhan yang ada belum tercukupi. Sebagai contoh, di sini ada seorang pengemis yang memiliki uang 194 juta, tapi dia masih menganggap dirinya miskin, sehingga dia terus mengemis untuk menambah uangnya, padahal uang segitu menurut ukuran yang normal itu sudah cukup kaya. Kemudian selanjutnya kemiskinan struktural. Apa itu kemiskinan struktural? Kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Sebagai contoh, di sini ada seorang anak dan seorang remaja yang seharusnya dia itu sekolah, malah anak tersebut disuruh mengurus orang tuanya yang ODGJ atau malah dikawinkan dengan perkawinan dini. Oleh karenanya dia tidak bisa mengikuti pendidikan yang layak, sehingga ketika terjadi atau ketika terdapat sumber pendapatan di daerah mereka, contohnya didirikan sebuah pabrik, dia tentu saja tidak bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Dia tidak ikut melamar sehingga dapat menghindari atau dapat menyelesaikan kemiskinannya. Kemudian kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti cacat, sakit, usia lanjut, atau bencana alam. Bagaimana itu menyebabkan kemiskinan? Contohnya, seseorang yang tadinya bekerja, mendapatkan penghasilan, kemudian karena kecelakaan atau karena bencana alam dia cacat, dia diberhentikan dari pabriknya, dan tentu saja dia akan menjadi lebih miskin. Kemudian kemiskinan kultural itu kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik yang berasal dari nilai sosial, pemikiran, adat istiadat, atau hal lainnya. Sebagai contoh, anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki itu kadang-kadang membuat masyarakat menjadi tidak bisa keluar dari kemiskinan. Anak banyak kemudian tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga tentu saja di masa depan akan menimbulkan kemiskinan yang baru. Demikianlah paparan mengenai bentuk-bentuk kemiskinan pada kali ini. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.